Lantas siapakah yang terganggu dengan masuknya Ketua Umum Partai Demokrat di dalam Kabinet Indonesia Maju? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Wasekjen Partai Demokrat Irwan Veko, ada Direktur Riset Poltreking Mas Arya Budi, dan politikus PDI Perjuangan nanti juga akan bergabung Mas Arya Bima. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Irwan dan Mas Arya. Malam. Selamat malam. Saya ingin ke Mas Arya terlebih dahulu. Dengan situasi politik saat ini, Anda melihatnya partai mana yang akan atau seharusnya terusik dengan masuknya Partai Demokrat di kabinet? Sebenarnya ini sudah di penghujung benar-benar penghujung periode ya, karena praktis setelah pemilu semua partai sebenarnya bersiap untuk melakukan transisi. Transisinya itu apakah tetap di pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu hal yang lain. Transisi kedua adalah terkait dengan bergening politik nanti pasca pemilu. Jadi partai mana yang terusik atau tidak sebenarnya bisa jadi partai tidak lagi membuat bergening politik di sisa 8 bulan ya, sampai Oktober nanti presiden demisioner. Tetapi jika kita baca tentu partai-partai yang merasa bekerja keras di 2019 memenangkan Jokowi Maruf, dan kemudian ada Demokrat yang kemudian bergabung di ujung, itu yang kemudian berpotensi agak terusik ya. Nah, kenapa? Karena orang kemudian menganggap Partai Demokrat tidak ada keringatnya misalnya di 2019, dan kemudian mendapatkan jatah menteri meskipun di penghujung ya. Tentu partai-partai koalisi yang bergabung di 2019 itu yang terus. Tetapi sekali lagi relevansinya memang tidak kuat karena partai-partai sudah pecah kongsi di 2024 ya. Partai-partai koalisi di di Pak Jokowi sudah punya paslon, kemarin juga saling bertarung di 2024 sehingga jika menggunakan logik 2019 relevansinya juga sama-sama tahu ya, Pak Jokowi adalah berasal dari PDIP ya, meskipun juga pecah juga di 2024 ya karena ada Gibran dengan Prabowo, tetapi pesta demokrasi di 2024 itu mengubah kembali gambar peta koalisi antar partai, sehingga terusik atau tidak terusik itu kita membaca ulang di 2024 kemarin. Baik, sudah bergabung juga bersama kita malam hari ini Pak Arya Bima, politikus PDIP. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Arya. Tadi Mas Arya dari Poltreking mengatakan partai yang berjuang keras memenangkan Pak Jokowi seharusnya merasa terusik dengan masuknya Demokrat ke kabinet. Kalau PDIP sendiri bagaimana sih menyikapi masuknya Mas Ahaye atau dilantiknya Mas Ahaye hari ini sebagai menteri? Mengenai terusik tidaknya itu hak prerogatif penuh presiden ya. Kita bukan terusik, justru kita mengusung Pak Jokowi kan bukan mengusung orang, tapi mengusung visi, misi, kebijakan dan program. Dan sisa waktu 8 bulan ini Mas Ahaye akan jadi menteri dan akan menyelesaikan program yang kita usung mengenai masalah reformasi agraria. Jadi itu hak prerogatif presiden itu untuk menunjuk Mas Ahaye. Karena setahu kita kan Mas Ahaye itu kan tagline kalau kita dengar Demokrat selama 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir itu kan kali jargonnya kan perubahan itu. Nah, itu muncul berbagai keputusan politik ya, bagaimana menolak undang-undang cipta kerja ya. Ini kan saya mengamati betul sebagai partai pengusung pemerintah Jokowi harus mengawal sampai November 2024, walaupun kita ada gesekan keras pada saat Pilpres kemarin. Tapi yang kita ketahui ya, masyarakat juga mengetahui bagaimana posisi jargon perubahan, bahkan Pak SBY sendiri akan turun gunung ya kan, untuk melihat bagaimana cawe-cawenya seorang Jokowi gitu kan. Nah, cawe-cawenya atau turun gunungnya Pak SBY ini kok malah dapatnya itu adalah posisi Menteri
yang sekarang dipegang atau diduduki Mas AHY ini kan menjadi sesuatu hal yang tentunya ya untuk latihan ya bagus lah ya, kan masih 8 bulan, nanti kan dalam pemerintahan ke depan akan jadi menterinya Pak Prabowo gitu kan. Ini bagus untuk menjadi latihan, karena Mas AHY kan belum pernah jadi menteri. Jadi anggap saja 8 bulan ini untuk latihan untuk masuk kabinet selanjutnya. Itu yang saya lihat. Tapi dimensi jargon perubahan itu adalah sesuatu yang menjadi tagline-nya seorang Demokrat dan seorang SBY dan Pak AHY. Apalagi buku yang diterbitkan itu kan jelas sekali itu apa yang menjadi judul dari bukunya Pak SBY, di mana buku itu judulnya adalah The President Can Do No Wrong, kan? Nah, apa perlu direvisi gitu kan? Apa perlu direvisi? Judul itu menjadi alhamdulillah sebagai Presiden Jokowi menjadikan Pak AHY menjadi seorang menteri. Jadi ini yang menurut saya komen ya. Tapi sekali lagi setiap partai politik kedaulatan, karena ini wilayah yang merupakan reshuffle presiden oleh Pak Joko Widodo itu hak sepenuhnya. Tapi kami percaya bahwa 8 bulan ini visi misi program kebijakan PDI Perjuangan bersama pengusung Pak Jokowi harus selesai, karena mandat rakyat yang diberikan adalah sampai November 2024. Walaupun sekali lagi GSN keras di Pilpres kemarin memang luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Saya ingin langsung minta tanggapan dari Bang Irwan. Bang Irwan, Demokrat yang sebelumnya mengusung jargon perubahan, kini bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Apakah artinya ada perubahan visi dan misi begitu menjadi selaras atau sejalan dengan pemerintahan Pak Jokowi? Ya, perubahan perbaikan itu harus dipahami. Memang sejak awal kita katakan kalau perubahan dan perbaikan itu bahwa yang baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki. Nggak ada salah di situ. Tetapi yang disampaikan Mas Bima Arya tadi itu kan sebenarnya yang sudah lewat ya, yang masih segar ingatan itu kan bagaimana Mas Bima dan kawan-kawan justru menjadi pengkritik paling terdepan terhadap pemerintahan Pak Jokowi selama Pilpres ini. Tapi ya, bukan itu. Kaitan Pilpres ya. Ya, tapi bukan masalah itu yang ingin saya bahas, bahwa kami tentu Mas AHY sebagai putra terbaik bangsa, dimanapun siapapun anak bangsa, saat kemudian negara membutuhkan, dia harus punya jiwa patriot, dibutuhkan. Jadi nggak mungkin dong diminta Pak Presiden untuk menjadi Menteri ATR BAPN kemudian menolak, apalagi semangat kesinambungan dan perubahan dan perbaikan ini telah kita lewati selama masa koalisi Indonesia Maju di Pilpres ini. Jadi sebenarnya yang paling penting tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Arya tuh ada jembatan gitu loh, bahwa pasca Pak Jokowi kemudian insya Allah dilanjutkan Pak Prabowo ini ada antara kesinambungan pemerintahan Pak Jokowi dan yang belum selesai di masa Pak Jokowi, kita kemudian lanjutkan perubahan dan perbaikannya juga di pemerintahan Pak Prabowo nanti. Jadi saya pikir nggak ada masalah sebenarnya ya dengan masuknya. Justru yang paling penting bagi kami adalah bagaimana menyelesaikan arahan Pak Jokowi terhadap Mas AHY selaku Menteri ATR dan BPN terkait mengenai sertifikasi elektronik. Ini sangat penting ya untuk gebuk mafia tanah, kemudian menyelesaikan permasalahan legal standing HGU terkait carbon trading, ya, perdagangan karbon, dan juga terhadap 127 juta bidang untuk PTSL yang harus segera bisa selesai, sertifikasi gratis untuk rakyat. Ini sebenarnya yang lebih penting untuk ke depan daripada sekedar membahas positioning Demokrat di masa lalu, apalagi sebenarnya dengan 3 bulan
Pilpres yang kita lewati, kita juga sudah bersama dengan partai-partai koalisi pemerintah yang mendukung Pak Jokowi sekarang ini di Koalisi Indonesia Maju. Justru kan beberapa partai koalisi yang masih ada di pemerintahan sekarang kan justru berhadapan dengan pemerintahan Pak Jokowi sendiri. Misalnya di Koalisi Perubahan ada Nasdem, PKB yang juga mengkritik pemerintahan Pak Jokowi ya setelah sebelumnya mendukung. Termasuk juga di koalisinya Pak Ganjar ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ada P3 dan PDIP juga beberapa juga mengkritisi. Tetapi menurut saya justru yang dibutuhkan sekarang ini sebenarnya dengan masuknya Demokrat di koalisinya Pak Jokowi selama 8 bulan ini adalah bagaimana kita bisa bersatu sebagai anak bangsa untuk menyelesaikan visi misi yang diusung oleh Mas Bima Arya. Bang Irwan, berarti Mas Ahaye juga berarti Mas Ahaye siap berkolaborasi dengan semua menteri lainnya termasuk menteri dari Partai Nasdem, karena sebelumnya kan di Pilpres Nasdem dan Demokrat sempat pisah jalan. Oh, kita ini Demokrat selalu disiplin, Mbak. Kalau sekarang kami masuk di koalisi pemerintahan, saya pastikan Demokrat paling terdepan untuk kemudian menjaga stabilitas pemerintahan ini. Kita nggak bisa kemudian di dalam pemerintahan kemudian tidak mendukung program-program Pak Jokowi. Ya, artinya kami Demokrat akan komunikasi, akan harmonis hubungannya dengan semua koalisi Pak Jokowi sekarang, termasuk dengan Mas Bima Arya, termasuk dengan kawan-kawan PDIP. Termasuk kita dengan Pak Muldoko juga berarti Bang Irwan. Nah, itu di luar kalau untuk Pak Muldoko itu di luar urusan kabinet itu. Oke, Mas Bima, kalau PDIP bagaimana komitmennya? Tadi kan pada saat pelantikan hanya ada 2 menteri PDIP yang hadir. PDIP tetap solid, tetap komit untuk mendukung kabinet Jokowi sampai akhir masa pemerintahan nanti? Oh ya, mandat rakyat memang kita tadi saya katakan bahwa partai mengusung calon presiden bukan hanya memindahkan orang misalnya naik Grab dari Senayan ke Merdeka Utara atau dari Merdeka Utara ke Senayan, bukan ngusung orang, tapi ngusung turunan ideologi yang lebih demokratik, yang lebih smart untuk mewujudkan keadilan sosial, salah satunya yang terkait dengan reformasi agraria. Jadi saya katakan kita betul-betul menyerahkan itu pada kewenangan penuh Pak Presiden untuk menyelesaikan mandat itu sampai November. Itu yang diserahkan mandat kepada PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Pak Jokowi yang waktu itu bersama partai-partai lain. Dan itu harus kita jaga betul. Bahwa ada gesekan yang sangat keras dan sangat substansial, yang sangat mendesak satu konsepsi pemilu yang mana kepala negara waktu itu Pak Jokowi sebagai kepala negara menjadi penanggung jawab secara keseluruhan daripada jalannya pemerintahan, termasuk transisi demokrasi, transisi Pilpres ini kita anggap ada sesuatu yang tidak sesuai dengan arah prinsip kita berdemokrasi. Itu satu yang tetap kita dalam rangka membela dengan cara yang benar Pak Jokowi supaya nggak keblinger atau nggak kebablasan, dan itu kita lakukan. Jadi bagaimana membela, mempertahankan dengan cara yang benar menurut siapa? Yang menurut konstitusi dan aturan. Ini yang kita lakukan. Maka dalam kaitan reshuffle hari ini yaitu sepenuhnya Pak Jokowi dan masuknya Pak Mas Ahaye ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Tadi saya katakan ya kita agak terkaget-kaget kenapa tidak nanti setelah November kemudian sesuai dengan koalisi yang ada pada saat mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau yang sekarang ini kan tadi saya katakan mulai dari hal yang menyangkut tagline Mas Ahaye dengan perubahan ini kan, Mas Ahaye kan juga masih muda ya, 45 tahun, tidak mungkin lupa dengan jargon perubahannya. Mas Ahaye kan juga tidak lupa dengan bagaimana jargon perubahan itu menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mas Ahaye kan juga tidak lupa bagaimana keluarnya buku sampai dibukukan, itu kan satu schooling politik yang bagus. Yang bagaimana munculnya buku The President Can Do No Wrong, ini kan
penting ya, saat Pilpres 2024 dan cawe-cawe presiden. Ini buku ini kan dibuat oleh Pak SBY yang juga sebagai pembina. Mas Bima, ya Mas Bima tadi ada korektif, harus Oke. ada koreksi dari yang kemarin dinyatakan apa gitu kan? Baik, Kan Mas nggak bisa Bima. kemudian belok tanpa sen itu kan nggak bisa. Ya. Ya, tadi ada 2 menteri Yang seperti PDIP apa? yang hadir. Ini sisanya memang tidak diundang atau seperti apa? Atau berhalangan hadir, Mas Bima? Saya enggak. Yang hadir hanya Pak Aswar dan juga Pak Mas Pram ya? Pak Yasona, Bu Risma, dan yang lainnya. Tidak hadir juga. Apa diundang atau tidak saya belum tahu persis. Tapi biasanya kalau Menteri PDI diundang, dia pasti akan hadir. Karena saya melihat di situ juga ada Mas Pram, juga ada Menteri PAN. Baik. Baik, saya ingin kembali ke Mas Arya Budi. Mas Arya, lalu bagaimana kemudian menjaga kabinet ini tetap solid 7-8 bulan ke depan sampai berakhir? Karena tentunya ini juga masa peralihan kekuasaan dan kita melihat di sini ada menteri-menteri dari Demokrat, dari Nasdem, dari PDIP yang kita tahu di Pilpres 2024 ini masing-masing berada di koalisi yang berbeda. Bagaimana kemudian Jokowi bisa menjaga kabinet ini tetap solid? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Jadi saya menyambung apa yang saya sampaikan tadi. Kenapa berbicara siapa yang terusik tidak lagi relevan? Karena pemilu 2024 itu telah mengocok ulang relasi antar partai sebelum pemilu. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Irwan maupun Pak Arya Bima, relasinya tidak lagi sama. Karena masing-masing partai itu berpisah jalan ya. PDIP yang mengusung sejak 2014 berpisah jalan dengan mengusung Ganjar Mahfud, kemudian ada Nasdem dan PKB, di PDIP juga ada P3 Jalan paham di sana. Nah, itu jadi cara membacanya adalah apa yang menjelaskan pasca pemilu 2024 kenapa Demokrat masuk duluan sebelum Oktober ya, karena Oktober itu adalah pelantikan presiden terpilih. Biasanya ya 1-2 minggu setelah itu atau beberapa hari kemudian ada rilis kabinet. Nah, jadi gini Mbak, cara membacanya dari perspektif Jokowi itu saya pikir lebih masuk akal. Suka atau tidak, meskipun tidak ada pernyataan eksplisit dari Jokowi, dia di belakang siapa, tetapi peristiwa dan simbol-simbol gestur yang itu suka atau tidak Jokowi di belakang Prabowo Gibran. Nah, sementara satu sisi partainya Pak Arya Bima itu berpisah jalan dan kabar beredar, kabar burung juga bisa berpotensi akan ada di luar pemerintahan. Kita nggak tahu nanti mungkin Pak Arya Bima bisa klarifikasi, tapi kabar yang beredar demikian. Dan memang PDIP mempunyai gen yang cukup kuat untuk berada di luar pemerintahan. Ya, kita tahu 2004 sampai 2014, bahkan sebelum itu ya, era reformasi, bahkan di era pemerintahan Soeharto, itu sangat kuat gen oposisinya. Nah, sehingga dalam perspektif Jokowi penting untuk melakukan konsolidasi politik terhadap skenario itu. Nah, jadi gini Mbak, di koalisi 02, suka atau tidak, memang hanya Demokrat yang tidak ada di pemerintahan. Kita tahu ada Gerindra, Golkar, dan PAN yang sejak awal memang ada di pemerintahan Jokowi Maruf. Meskipun PAN baru datang belakangan ya, waktu itu era COVID kalau tidak salah ya, sekitar 2001-2022. Nah, sehingga bergabungnya Demokrat dengan penanda Mas AHY sebagai Menteri ATR itu menggenapkan seluruh koalisi yang berada di dalam gerbongnya Pak Jokowi sekarang itu terkonsolidasi. Intinya adalah konsolidasi kekuatan Jokowi versus nanti skenario-nya non-Jokowi. Kita nggak tahu apakah partainya Pak Arya Bima, PDIP, ada juga PKS, dan secara ideologi bisa jadi cukup diametral ya dengan Pak Jokowi. Nah, itu satu hal. Nah, kedua adalah sekali lagi tadi ini Mas AHY itu kan bukan sekedar politisi tapi ketua umum partai. Nah, 8 bulan itu penting untuk membaca apakah Mas AHY akan bekerja sebagai menteri pembantu presiden atau akan muncul matahari lagi yang bisa jadi akan di-exercise oleh Mas AHY.
kita tahu waktu itu di periode pertama Pak Jokowi ada menteri yang dianggap cukup cemerlang di publik dan berpotensi akan mengganggu mataharinya Pak Jokowi. Nah, kemudian berhenti. Menteri itu kemudian kan berkontestasi di 2024, namanya Anies Baswedan. Nah, kita tidak tahu apakah Pak Jokowi mempunyai niatan untuk mengetes apakah Mas AHY, meskipun bisa jadi ini bukan soal capable atau tidak menjadi seorang menteri, tapi bisa tidak menjadi pembantu dari presiden. Nah, karena Mas AHY juga adalah anak dari seorang mantan presiden, ya Pak SBY. Nah, sehingga cara membacanya adalah bukan hanya kapabilitas terhadap isu pertanahan, APR, ya, yang memang itu di luar skop. Apalagi sebelumnya juga Pak Hadi juga bukan di bidang itu, tapi lebih pada apakah bisa menjadi pembantu dari seorang presiden. Nah, tinggal 8 bulan saya pikir masuknya ke sana. Itu poin kedua, selain soal konsolidasi dari kekuatan Jokowi, ya. Karena Jokowi memang setelah Oktober jangkar politiknya hanya tersisa Gibran jika memang tidak merawat kekuatan politik lintas partai. Nah, itu saya pikir yang ingin dicapai, ya, karena bergabungnya Demokrat menggenapkan koalisi Indonesia Maju berada di pemerintahan, karena relasi antar partai itu sudah berubah sejak 2024. Nah, itu dari perspektif Jokowi, Mbak. Ada perspektif dari AHY, tapi nanti saya sampaikan. Baik. Terakhir mungkin saya ingin ke Mas Arya Bima. Tadi sepertinya sudah ingin menanggapi, Mas Bima. Artinya mungkin setelah Oktober ini tadi dikatakan sudah berubah konsolidasi partai politik ini sejak Pilpres 2024. Setelah Oktober ini, apakah artinya PDIP siap menjadi oposisi? Oh ya, saya cermati betul tadi apa yang disampaikan Mas Arya Budi. PDI Perjuangan partai yang menegakkan ideologi dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, ya. Ritme pergantian kepemimpinan lewat jalan demokrasi per 5 tahunan ini harus kita jaga betul-betul, ya. Jadi tidak ada yang namanya, lihat saja sejak zaman Pak SBY, yang namanya waktu itu lebih tepatnya bukan oposisi lah, kita ada di luar pemerintahan. Tapi pada saat ada ide-ide pemakzulan, PDI Perjuangan adalah partai yang paling kenceng ngomong soal tidak setujunya adanya pemakzulan, ya. Itu soal Pak SBY. Jadi termasuk bagaimana menjaga ritme sampai November nanti, kita menjaga betul mandat rakyat kepada Pak Jokowi ini sampai November 2024. Maka istilah pemakzulan dalam kamus PDI Perjuangan tidak ada. Bahwa Pak demokrasi yang mengikuti mandat rakyat sangat tidak sehat. Dukungan pada Pak Ganjar yang diusung PDI Perjuangan yang mempunyai visi misi kebijakan yang harus dikawal untuk menjadikan bagaimana pemerintahan ke depan yang dijanjikan Pak Prabowo itu dan Mas Gibran itu berjalan, perlu adanya satu persandingan partai politik di DPR untuk supaya demokrasi yang substansial itu berjalan dengan baik. Saya percaya dan yakin PDI ada kecenderungan tadi 10 tahun zaman Pak SBY sangat mempunyai potensi untuk ada di luar pemerintahan tanpa menamakan dirinya oposisi, ya. Tapi bagaimana kritis, konstruktif, memberikan solusi itu menjadi sesuatu yang penting bagi menciptakan suatu tradisi demokrasi yang baik untuk ke depan. Kita nantikan bersama nantinya. Sayang sekali durasi kita terbatas. Terima kasih Mas Arya Budi, Mas Arya Bima, dan juga Bang Irwan sudah bergabung bersama kami di Bersatu. Bang Irwan, terima kasih. Mas Arya Budi, terima kasih.